Mama, tahukah kamu mengapa aku mencoba bunuh diri? Rubab, Katakan padaku apa yang kamu ketahui. itu. Kamu sangat mencintai Asyar. Tapi dia tidak mencintaimu. Ketika Anda mengetahuinya, ada orang lain dalam hidupnya. Dia biasa menulis surat kepadaku. Aku juga menulis surat kepadanya. Dan ketika aku bertanya padanya, dia menolak langsung di depan mukaku. Dia bilang aku tak pernah menulis surat. Dan hari ketika dia mengatakan ini, dia mengatakan kebenaran. Karena hanya aku dan Asyar yang ada di sana. Bu, dia mengatakan kebenaran. Tetapi, ketika dia bilang dia tidak menulis surat itu padaku, aku tidak bisa menahannya. Karena surat-surat itu, aku mulai sangat mencintai Asyar. Tapi Asyar bilang dia tidak menulis surat kepadaku. Aku tidak bisa menahannya. Kemudian, Mama, jika bukan Asyar yang menulis surat-surat itu, lalu siapa? Aku mungkin lupa Asyar. Aku mungkin melupakan cintanya. Tetapi, aku tidak bisa melupakan kata-kata dari surat itu. Sampai aku tahu siapa yang menulis surat-surat itu, aku tidak bisa melupakan. Ibu, aku tidak bisa melupakannya. Tolong lupakan saja. Tolong tinggalkan dan lupakan saja. Mama, apa yang terjadi? Tombolnya rusak. Beri aku, akan kuperbaiki.
Tante, Apa yang terjadi? apakah ada yang masuk ke kamarku? Kapan? Ketika aku pergi ke rumah ibu. Kami tidak perlu masuk ke kamar Anda. Oke. Jadi, mengapa kancing kemeja Asyar rusak? Bagaimana saya tahu? Kamu akan menghancurkan mereka. Mengapa saya harus melakukan itu? Saya tidak tahu. Hai, selamat siang. Saya Zoya yang berbicara. Apa kabar, Bu Zoya? Bisakah saya bicara dengan Asyar? Tuan Asyar sudah beberapa hari tidak datang ke kantor. Oke. Bagus. Selamat tinggal. Asyar, kamu di mana? Kamu tak di kantor. Aku sudah lama meneleponmu. Oke, sebenarnya saya sangat khawatir, jadi saya menelepon kantor. Saya minta maaf. Oke, selamat tinggal. Aku punya rubab. Ya, Ibu Zoya sudah datang. mengapa? Dia bertanya tentangmu. Mengapa? Saya tidak tahu. Kamu pergi, aku datang. Oke. Dia? Dia? Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Dan apa kabarmu? Apakah kamu menangis? Tidak. Itu terasa dari matamu. Sebenarnya, debu masuk ke mataku. Silahkan duduk. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ya. Kenapa kamu tidak datang ke pesta pernikahanku dan Asyar? Sebenarnya, aku dan ibu sudah punya rencana. Tanggal pernikahanmu telah diperbaiki secara tak terduga. Jadi, ada bentrokan tanggal, jadi kami tidak bisa datang. Tetap, itu adalah pernikahan putra pamanmu. Kamu bisa saja menunda rencana itu. Ibu harus mengunjungi orang yang sakit. Jadi penting bagi kami untuk pergi. Kamu bisa datang nanti untuk memberi selamat kepada kami. Rubab, rasanya seperti seolah-olah kamu tidak senang dengan pernikahanku dan Asyar. Tidak, sama sekali tidak. Nyatanya, ibu dan aku hendak datang ke rumahmu. Kami pasti akan datang. Aku akan menunggu. Aku akan pergi sekarang.
Dia? Saya ingin membahas sesuatu yang penting. Bisakah kamu menemuiku? Tolong, jangan bilang tidak. Aku menunggumu di atap. Paman, apakah Anda pernah melihat Asyar di suatu tempat? Tidak sayang, aku tidak melihatnya tapi dia pasti ada di rumah. Dia tidak ada di rumah atau kamar. Aku melihatnya di mana-mana. Oke. Jika dia tidak ada di ruangan itu, mungkin dia sedang jalan-jalan. Tidak, Paman. Dia tidak pergi jalan-jalan karena mobil diparkir di luar. Pintunya juga terkunci dari dalam. Saya tidak tahu. Dia tidak mengangkat teleponku. Oke. Baiklah kalau begitu, aku akan memeriksa. Asyar. 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 Aku melihat dia tidak ada di sini. Aku akan pergi dan memeriksanya. Asyar. 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 Suara apakah ini? Ibu anak laki-laki dari bawah. Orang yang sudah menikah. Ya, Dia hilang sejak kemarin malam. Tidak tahu kemana dia pergi. Mendengarkan, tolong jangan bilang tidak. Aku menunggumu di atap. Asyar. Rubab. Aku tahu kamu akan datang.
Aku sudah mulai sangat mencintaimu. Mengatakan sesuatu. Katakan apapun, marah atau maki aku, tapi mengatakan sesuatu. Aku ingin sekali mendengar suaramu. Rubab. Tolong maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tolong maafkan aku. Mobil parkir di sini dan pintunya juga terkunci dari dalam. Aku sudah bilang padamu, pintunya juga terkunci dari dalam dan dia tidak ada di rumah. Kemana dia bisa pergi? Apakah ada yang melihatnya di atap? Tidak. Aku belum melihatnya di atap. Baiklah kalau begitu, lihat di sana. Periksa dia di sana. Oke. Aku akan memeriksa. Ashyar. Ashyar. Kemana dia pergi? Kamu di sini. Semua orang mencarimu di bawah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya, sebenarnya, Siapa di sana? tidak, sebenarnya. Anak tetangga datang. Bola mereka jatuh di atap kami, jadi saya datang untuk memberi mereka. Ayo kita pergi. Ibu dan ayah pasti khawatir. Datang. Datang. Ayo. Zoya. Ya, Ayo. Penduduk. Ya, aku punya. Di mana Rubab? Mungkin dia ada di bawah. Apakah ada yang meneleponnya? Tidak, tidak ada yang meneleponnya. Ada suara di bawah. Kebisingan yang mana? Tuan Ashyar hilang. Dan istrinya, Ibu Zoya, juga banyak memeriksanya. Dan kemudian Ibu Raisa berkata, jangan pergi kemanapun Ashyar pergi. Zoya Mam telah membawa Ashyar dari atap ke lantai bawah. Dari atap, ya. Ashyar, Ya, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Itu tidak terasa seperti. Ibu, kataku, saya baik-baik saja. Kamu belum pernah pergi ke atap sebelumnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Ashyar, melakukan sarapan. apa yang terjadi dengan Ashyar? Kamu harus tahu, dia tidak pernah bertindak seperti ini sebelum pernikahan. Rubab. Ya,
Apakah kamu akan pergi ke universitas? Tidak. Apa yang seharusnya aku katakan? Kamu seharusnya mengatakan sesuatu. Kamu seharusnya mengeluh. Apakah perlu mengatakannya secara langsung? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Saudara laki-laki menceritakan semuanya padaku pada malam itu. Malam saat dia menikahi Zoya. Apa yang dia katakan? Itu. Dia mulai mencintaimu. Zoya menunggunya di malam pernikahan, tapi kakak sedang duduk di luar. Aku bertanya padanya, dan dia mengatakan bahwa Ya. Halo. Halo. Sungguh. Aku sudah tahu kalau dia mencintai Rubab. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Aku akan bicara dengan Asyar. Ibu, apa yang akan ibu katakan? Bahwa masih belum ada yang berubah. Hidup tidak bisa dihabiskan seperti ini. Asyar sedang sedih, dan Rubab juga sedih. Aku akan menikahi mereka berdua. Dan Zoya, apa salahnya? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Anda dulu mendukung Rubab. Kapan Anda mulai mendukung Zoya? Ini bukan tentang dukungan, tapi tentang fakta. Kakak Asyar seharusnya sudah tahu ini sebelum pernikahannya. Cinta macam apa yang dia miliki? Bahwa dia tidak bisa menyadarinya ketika kamu dan aku memberitahunya. Dan ketika Rubab mencoba bunuh diri, tiba-tiba dia menyadarinya. Dia melakukan pernikahan, minta dia untuk memegangnya. Aku tidak mengerti cintanya. Dia bisa mencintai siapa saja, kapan saja. Hati seorang pria seperti ini. Mungkin dia mencintai Zoya pada suatu saat. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia mencintai Rubab. Orang-orang yang tinggal di depan mata. Cinta pada mereka terwujud setelah beberapa waktu. Ketika mereka tidak lagi dekat denganmu. Ketika dia mencintai Zoya, kemudian dia menyadari bahwa Rubab adalah cinta sejatinya. Oke. Jika kamu menikahkannya dengan Rubab, dia akan mengatakan, pada malam pernikahan itu, aku telah menyadari bahwa Zoya adalah cinta sejatiku. Ibu, apa yang akan ibu lakukan? Asyar tidak seperti ini. Ibu, tinggalkan saja. Kamu bilang setiap pria memiliki hati yang sama. Ya. Ya, Tuan. Ada apa? Apakah kamu punya masalah? Tidak, Tuan. Kamu telah bekerja di sini selama 3 tahun. Dan 3 tahun adalah waktu yang cukup. Aku bisa mengerti apakah kamu senang atau tidak. Kamu sedang gelisah. Beritahu saya. Apakah kamu punya masalah di rumah? Apakah kamu tahu? Saya pikir beberapa hari yang lalu Anda baru saja menikah. Itulah kenapa kamu tidak bisa fokus di kantor, tidak menunjukkan minat pada pertemuan tersebut, tidak ikut serta dalam diskusi. Tapi akhirnya, saya menyadari bahwa masalahnya adalah hal lain. Asyar, tidak hanya sebagai bos Anda, tapi sebagai temanmu. Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Tidak, terima kasih Tuan. Pelanggan mengeluh. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dari kita dan dari perusahaan kami. Selama bertahun-tahun mereka telah menjadi pelanggan kami. Apakah kamu menyadari betapa tersesatnya kamu? Kamu tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Hal ini mempengaruhi bisnis.
Pak. Saya mencoba mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Itu bagus itu. Setidaknya kamu menerima itu. Sekarang, sesuatu telah berubah. Sekarang bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi? Apakah kamu bertengkar dengan Zoya? Oke. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, tidak apa-apa. Tetapi, saya ingin Asyar yang sama di kantor seperti dulu, yang bahkan menyampaikan ide buruk dengan presentasi yang baik. Bahkan, Anda memiliki kapasitas untuk menjual sisir. Untuk pria botak sepertiku, kamu memiliki kemampuan ini. Aku ingin Asyar yang sama. Kamu boleh pergi sekarang. Pak. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kalau tak salah, boleh tanya sesuatu? Ya, ayolah. Kenapa kamu pergi ke atap di pagi hari? Tak ada alasan. Lihat Rubab. Hal yang kamu kejar. Kamu telah banyak menderita karenanya. Kita berdua telah banyak menderita. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami masalah seperti itu sekali lagi. Terasa sangat merepotkan dan mengganggu. Di mana kamu sudah kalah? Tolong sayang. Makan malammu. Saya merasa ngantuk. Makan sesuatu lalu tidur. Aku tidak lapar. Zoya, apa yang terjadi? Anda terlihat marah. Aku tidak akan pergi ke tempat ibu lagi. Mengapa? Seolah-olah kamu tidak tahu. Asyar, semua orang membuat tebakan, terutama Junaid. Tebakan yang mana? Seolah-olah kamu tidak tahu. Jika Anda tidak berbicara dengan siapapun, tebakan apa yang bisa mereka buat?
itu, kita berdua punya beberapa masalah dan tidak bahagia satu sama lain. Zoya, aku tidak peduli dengan orang lain. Aku peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Aku juga berpikir begitu. Itu, kamu tidak senang denganku. Zoya, itu tidak benar. Lalu apa yang benar? Kenapa kamu tidak sama dengan apa yang terjadi? Kamu tidak ingin menikah denganku? Kapan saya mengatakan itu? Tindakanmu mengatakan itu. Zoya, saya punya beberapa masalah di kantor akhir-akhir ini. Apa? Saya ingin mengundurkan diri. Mengapa? Saya punya tawaran pekerjaan yang bagus. Asyar itu hebat. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah Pak Jamil akan setuju atau tidak. Oke. Kamu berbicara padanya. Mungkin dia mempromosikanmu. Asyar, Oke, aku akan berbicara dengannya besok. apakah kamu yakin tidak ada yang lain? Tidak apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu tidak melihatnya sebelumnya? Kuliah terakhir Rubab juga sudah selesai. Dia akan menunggu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cepatlah dan sampai di sana. Hai Ibu, Pengemudi akan sedikit terlambat. tidak masalah, saya akan naik taksi. Tidak, jangan naik taksi. Dia akan datang dalam waktu 10-15 menit. Tunggu. Ibu, aku akan datang sendiri. Tidak sayang, aku akan khawatir. Tolong tunggu di sini. Aku bukan anak kecil, kenapa kamu khawatir? Rubab, saya tidak mengatakan bahwa. Cobalah mengerti. Dia akan datang. Selamat tinggal. Oke, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Butuh berapa lama? Ayo cepat. Rubab, aku minta maaf. Aku telah menghina emosimu. Aku seharusnya tidak melakukan hal itu. Jika aku tidak membalasmu dengan cinta untuk cintamu, aku seharusnya tidak menolakmu. Tolong maafkan aku. Oke. Aku sudah memaafkanmu. Ada lagi? Terima kasih. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Lalu, apa buatku? Kamu juga mencintaiku. Dulu saya. Tapi tidak sekarang. Jangan katakan ini. Mengapa? Haruskah aku lakukan apapun yang kau mau? Saat kau bilang, cintai aku. Saat kamu bilang, jangan, aku tidak. Saat kau bilang hidup, aku hidup. Dan saat kau bilang mati, aku mati. Apapun kamu ingin mengatakan, kamu bisa mengatakannya, sampai kamu menginginkannya. Tapi aku juga tahu itu. Kamu masih sangat mencintaiku.
Mungkin lebih dari sebelumnya. Jangan takut. Tidak usah buru-buru. Tetapi, dengarkan hatimu.